Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut anggota-anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Marina Rosyada Mediningrum, NIM 09171012. Di sini saya akan menyampaikan outline yang akan kami bahas. Yang pertama, latar belakang permasalahan. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang ketiga, ada pembahasan. Yang keempat, ada solusi. Yang pertama, latar belakang permasalahan. Teknologi pengelasan saat ini menjadi proses yang wajib dilakukan dalam pembangunan proyek-proyek konstruksi baja di bidang perkapalan. Pengelasan dalam bidang perkapalan sangat penting karena menyangkut kekuatan dari sambungan dari satu plat ke plat yang lainnya. Penyebab khusus pada proses produksi pada sebuah galangan salah satunya ialah hasil pengelasan yang tidak sesuai dengan standar atau WPS, Welding Procedure Specification. Cacat pengelasan salah satunya ialah di mana cacat crack adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah retakan pada weld atau logam las. Tentu saja cacat las crack akan menimbulkan kerusakan pada kekuatan sambungan material dan mengubah material properties yang tidak sesuai dengan standar yang dipakai oleh galangan dan pihak terkait. Yang kedua, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari cacat pengelasan crack? Yang kedua, faktor apakah yang menimbulkan cacat pengelasan crack? Yang ketiga, solusi apa yang dapat diterapkan untuk meminimalisir cacat pengelasan crack agar proses produktivitas galangan kapal tidak terhambat. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota yang lain. Berikutnya akan saya jelaskan penyebab terjadinya produktivitas atau kualitas yang rendah pada pengelasan. Salah satunya adalah crack. Retak atau crack adalah salah satu dari beberapa jenis cacat las. Retak merupakan putusnya benda kerja akibat tegangan. Retakan sering terjadi pada lasan maupun bagian benda kerja yang dekat dengan lasan. Retakan panas atau hot crack adalah retakan yang terjadi pada suhu di atas 500 derajat Celcius. Retak panas dibagi menjadi dua kelas, yaitu retak karena pembebasan tegangan pada daerah pengaruh panas yang terjadi pada suhu antara 500 derajat Celcius hingga 700 derajat Celcius, dan retak yang terjadi pada suhu di atas 900 derajat Celcius yang terjadi pada peristiwa pembekuan logam las. Retak panas sering terjadi pada logam las karena pembekuan, biasanya terbentuk kawah dan retak memanjang. Retak panas ini terjadi karena pembebasan tegangan pada daerah kaki di dalam daerah pengaruh panas. Baik, perkenalkan saya Rio Herlambang, NIM 0964. Selanjutnya ialah retakan dingin atau cold cracking. Retak yang terjadi pada daerah las pada suhu kurang lebih 300 derajat Celcius. Retak dingin di daerah HAZ biasanya terjadi antara beberapa menit sampai 48 jam sesudah pengelasan. Retak dingin ini disebabkan oleh pertama, struktur daerah pengaruh panas, kedua, tegangan, ketiga yaitu adalah hidrogen difusi di daerah las. Keretakan las yang lain adalah retak sepanjang rigi-rigi las-lasan, retak di samping las, dan retak memanjang di luar rigi-rigi las-lasan. Akan tetapi faktor umum pada semua jenis keretakan las ini adalah yang pertama ialah benda kerja yang dilas terlalu kaku, kedua pilihan jenis elektroda yang tidak tepat atau salah, ketiga benda kerja terbuat dari baja berkarbon tinggi, yang terakhir adalah penyebaran panas pada bagian-bagian yang dilas tidak seimbang. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Aldera Alipantio akan membahas tentang pencegahan hidrogen difusi di daerah las-lasan. Nah, yang pertama itu ada penggunaan flux yang mengandung banyak karbonat akan menghasilkan gas karbon dioksida dan menurunkan tekanan parsial
hidrogen dari busur listrik. Yang kedua, diberikan pemanasan awal logam. Logam ini bisa dipanaskan hingga suhu temperatur antara 50 hingga 200 derajat Celcius. Hal ini berguna untuk melajukan kecepatan pendinginan. Yang ketiga, berikan pemanasan akhir atau pengelasan pada temperatur 200 hingga 300 derajat Celcius yang berguna untuk menurunkan tegangan sisa atau fasa-fasa yang sudah dilakukan pada saat proses pengelasan. Yang keempat, gunakan kawat flash yang mengandung hidrogen sangat rendah. Yang kelima, ada panaskan hidrogen elektroda sebelum menggunakannya untuk mengurangi kandungan air atau zat-zat yang terbawa. Yang keenam, gunakan gas pelindung CO2 atau sejenisnya, bisa juga acetylene dan lain-lain. Yang ketujuh, sesuaikan kecepatan las. Nah, semua ini tergantung daripada weldernya itu sendiri, apakah dia kompeten atau tidak. Hasil lasan dapat dilihat dari situsnya sendiri, dari faktor itu tersebut. 950. Selanjutnya adalah solusi. Jadi solusi yang kami tawarkan yaitu pertama, menggunakan elektroda yang benar. Dalam hal ini menggunakan elektroda dengan fluk yang mempunyai kadar hidrogen rendah. Yang kedua, sebelum mengelas, benda kerja dibersihkan dari karat, air, debu, minyak, dan zat organik yang dapat menjadi sumber hidrogen. Yang ketiga, mendinginkan perlahan-lahan setelah dilas. Yang keempat, membebaskan benda kerja dari kekakuan. Dan terakhir, yang kelima, mengadakan pemanasan pendahuluan sebelum memulai pengelasan. Dengan cara ini, retak las dapat terhindarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah ini. Ditunggu komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.